Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti biasa ya, ini karena habis kemarin tadi malam itu kan kita habis ada FOMC juga, kemudian kita habis ada Trump ya speech ya teman-teman ya, membahas mengenai tarif. Nah, itu kalian bisa dapatkan untuk update tarifnya itu ada di Telegram Jurnal Trading ID teman-teman gitu. Jadi kalian bisa dapatkan di sini ya. Ini udah saya share ya untuk ringkasan-ringkasannya teman-teman. Ya, yang pertama itu nih ada mengenai Trump ya. Ringkasannya, ini postingannya. Kemudian ini yang kedua itu, postingan kedua itu mengapa tarif diberhentikan sementara gitu teman-teman. Ya, dan bahkan di sini pun ada dikatakan ya oleh Trump sendiri ya. Dia menentukan tarif itu, saya menggunakan insting pada keputusan tersebut. Anda harus memiliki fleksibilitas gitu. Artinya tarif yang ditentukan ya antar negara di US itu sendiri, nah, itu ditentukan dari ya suka-sukanya si Trump itu teman-teman ya. Dia maunya negara ini segini, dia mau negara ini segini, nanti kalau dia nggak suka negara ini dia kasihnya lebih tinggi gitu ya. Kayak sekarang kan China kan 125% ya tarifnya teman-teman, lalu China membalas dengan memperlakukan tarif juga sebesar 84% gitu. Nah, yang lain ya untuk saat ini itu sedang di pause selama 90 hari, dan Trump memiliki apa ya, kayak vision ya. Dia berharap negara-negara yang dikenakan tarif ya itu akan datang ke US dan bernegosiasi dengan dia gitu teman-teman. Dan dia pun ada katakan ya, sebenarnya saya akan berbicara dan bertemu dengan presiden Tiongkok ya, Xi Jinping juga gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang eh, seperti Indonesia ya, pekan depan ya katanya Ibu Sri Mulyani juga akan terbang ke US ya untuk membicarakan dan bernegosiasi mengenai tarif yang dikenakan ke Indonesia ini teman-teman gitu. Kalau Vietnam kan udah kemarin dia pas begitu kena tarif ya, dia langsung telepon ya katanya ke US, lalu dia langsung terbang juga ke US untuk bernegosiasi dengan si Donald Trump gitu. Dan akhirnya kan apa kesepakatan juga ya kalau Vietnam itu akan membeli lebih banyak lagi barang-barang dari US teman-teman gitu. Itu kebijakan itu sebenarnya adalah perjanjiannya gitu teman-teman. Jadi ada timbal balik yang dimana bisa meringankan si tarif itu sendiri gitu teman-teman. Nah, dampak dari tarif yang uh, dikenakan ya atau yang di pause ya, yang di pause untuk saat ini mengakibatkan banyak saham yang naik ya. Terus kalau kita perhatikan XTI juga naik ya, sekarang harga itu di 61. Terus Nasdaq itu naik kurang lebih 10% ya, dipimpin oleh saham Nvidia naik sebesar 15% untuk Nvidia ya. Kemudian gold juga sempat naik ya ke 3000 berapa, 3090-an. Terus anjlok ya pada saat tarif diumumkan di pause ya, gold itu sempat anjlok sampai 3055 gitu teman-teman, 3055. Lalu sekarang naik lagi kurang lebih 3130 teman-teman gitu. Lalu untuk beberapa pervalas juga ya, dia naik juga nih teman-teman. AUD yaitu bahkan AUDJP itu naik sampai kurang lebih 3%-an gitu. AUDJP, AUDCHF ya teman-teman ya. Dan itu luar biasa sekali ya, dimana kebijakan-kebijakan tarif ini setelah kita sempat di prank ya oleh Trump and the White House ya, ternyata hari ini dia mengumumkan lagi kalau itu benar-benar di pause selama 90 hari gitu teman-teman. Lalu gimana ya? Ini juga ada report trading ya. Ini trading premium ya selama bulan kemarin ya, bulan Maret ya teman-teman ya. Kalian kalau mau join itu boleh join, dan kalian kalau mau lihat di sini ada videonya juga. Kalian kalau mau lihat boleh langsung klik di sini, ada video report grup ya, dan juga ada report trading seperti ini juga teman-teman gitu. Lalu ini untuk OI data itu juga sudah saya update ya teman-teman ya. Nah, ini untuk learning center kita tadi juga sudah dapat sell ya di harga yang tadi ya, harga sekarang ini teman-teman ya. Ini udah saya suruh set XL plus ya kalau udah dapat sell. Lalu ini kita juga aktif berdiskusi di learning center teman-teman ya. Terus seperti ini yang tadi juga ada dapat sell ya. Nah, ini seperti ini. Tuh, ini juga ada dapat. Jadi kalau kita perhatikan memang kalau di premium saat ini masih on progress ya. Ini ada signal juga, jadi belum bisa saya buka teman-teman ya. Lalu
Kalau kalian mau join ya, ini perbedaannya. Calling center itu lebih ke arah belajar ya dan leveling up, tapi kalau untuk premium itu untuk call signal only teman-teman gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk hari ini sebenarnya ada news juga ya. Kita sebelum bahas OI data itu kita mau bahas juga untuk hari ini itu ada newsnya belum saya bagikan ke kalian ya, sebentar. Newsnya itu oke. Ini guys ya. Jadi hari ini itu ada news ini jobless claim, karena ini kan hari Kamis ya teman-teman ya. Ada ini jobless claim, kemudian ada CPI, ini report inflasi ya teman-teman ya di hari ini. Nah, kalau kita lihat memang inflasi untuk bulan ini memang terjadi penurunan dari 0,1 0,2 ya ke 0,1 diprediknya teman-teman. But let's see nanti bagaimana ya. Kalau YoY juga sebenarnya CPI ini kan Consumer Price Index ya. Consumer Price Index itu sebenarnya adalah indikator inflasi teman-teman. Jadi nanti CPI turun otomatis CPI juga turun nih gitu teman-teman. Nah, permasalahannya adalah kalau CPI-nya turun berarti kan konsumsi di Amerika itu kan melemah ya gitu ya, karena CPI turun nih gitu. Otomatis itu akan mempengaruhi nilai dari si PPI. PPI juga kalau nggak ada demanding ya otomatis supply juga harus menurun gitu teman-teman, untuk ngepres si biaya produksinya teman-teman gitu. Nah, terus ada jobless claim juga dilihat sini juga dia meningkat ya dari 2019 ke 2023. But let's see nanti bagaimana hasilnya teman-teman ya, soalnya ini memang market ini lagi agak sembraut ya, dan memang lagi sibuk banget di market gitu teman-teman. Makanya kalau ada news begini much better kita wait and see and trade after news, itu much better teman-teman gitu. Lalu ini Cina ya, ini China itu dikenakan tarif 120% gitu. Nah, ini untuk open interest data ya. Nanti saya mau buat lagi untuk video open interest data ini gitu teman-teman. Kenapa? Karena memang masih banyak yang bingung juga. Sebenarnya kalau kalian cari ya itu di JTSC episode 60 yang all about OI data ya, itu juga sudah menjelaskan mengenai C dan juga P gitu teman-teman ya. Nah, cuma saya masih bingung nih ya, kenapa masih banyak bertanya ya teman-teman ya. Dan pada kali tinggal search aja itu di playlist ada ya. Jadi saya mau buat satu video lagi ya, ini untuk membahas mengenai si open interest data itu sendiri teman-teman gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk open interest data kita juga sudah bagikan ya, untuk OI data itu kita sudah bagikan di sini itu di channel Telegram ya teman-teman ya. Nah, sini untuk hari ini open price-nya itu ada di 3080. Jadi kalau ada huruf O seperti ini namanya open price ya. Jadi open daily-nya itu di mana? Kita lihat dulu di sini. Patokannya di atas 380 itu ada 390, 3100 ya sampai 3130 gitu teman-teman. Dan saat ini kan posisi harga lagi di sini ya. Dan kalau kita lihat juga di atas 3090 ini juga udah nggak ada yang beli ya. Ya bahasanya kayak mereka udah nggak mau beli dulu nih di sini gitu loh. Tapi untuk besok ya di hari Jumat ya, ini kan besok Jumat nih ya, ini malah banyak tebel di bagian atas. Jadi kalau dia nggak mau turunin hari ini ya kemungkinan besar dia akan akumulasi dulu di 3025 ya atau 3010 ya, sampai dia tunggu hari Jumat untuk melengkapi lagi di atas 3100 ini, melengkapi call yang ada di atas ini gitu. Karena call hari ini callnya memang cenderung biasa tuh biris ya. Biris itu ada di 3070, 3065 ya, kemudian 3040 dan 3010 teman-teman gitu. Jadi ini ada targetnya ya, target ke bawahnya ini, target ke atasnya ini, dan saat ini saya berada di sini. Di sebenarnya nggak ada yang beli sih gitu, nggak ada yang beli dan juga nggak ada yang jual. Jadi bisa dikatakan market ini masih belum stabil lah dari efek tarif yang ditetapkan oleh Donald Trump itu sendiri. Nah, ini untuk outlook ya. Nah, ini yang mau kita bahas juga teman-teman untuk hari ini gitu. Nah, untuk outlook ya, kalian di sini kan kita pakai time frame 1 jam gitu ya. Nah, ini watch zone ya. Watch zone ini adalah area yang memang jadi penentu gitu. Apakah dia akan lanjut naik atau enggak gitu teman-teman. Jadi watch zone itu kalau dia sudah break di atas 133, kalian participator cari ranah buy dengan target di 150, 13150 sampai 3168 atau di zona ATH lagi teman-teman gitu. Kalau dia udah nyentuh atau breakout ya
dalam artian 1 jamnya itu closing di atas 130 ya. Nah, tapi kalau misalkan 1 jamnya belum bisa closing di atas 130, 135 ya di atas sini, itu much better kalian cari konfirmasi sell ya dengan target kurang lebih ya 30 sampai 100 pip lah gitu ya. Paling kalau mau mentok-mentok kalian buat cari scalpingan. Kalau dia masih main di sini, kalian cari scalpingan aja gitu loh. Scalpingan sell sebenarnya boleh, tapi lebih prefer selama belum break dari 30 35 ya mas better cari sell dulu gitu teman-teman. Target terdekat sih sebenarnya kalau kalian mau hold ya, kalau kalian hold nggak di scalpingin itu di 3100 ya. Ini 3100 kalian harus ingat ya, ini adalah psikologi level ya. Jadi kalian lihat teks bagian di sini, atau pokoknya kalau udah running nih 20 atau 30 pip ya floating profit dan kalian nggak mau close dulu, kalian boleh pakai SL plus dulu, itu wajib teman-teman gitu. Jangan menyepelekan market yang seperti ini gitu teman-teman. Oke, kemarin bisa naik 3%. Ya kemarin memang kita expect dia untuk naik juga karena udah ada double bottom kalau kalian perhatikan ya. Double bottom, lalu dia udah break height-nya juga, dan itu saya juga katakan dia naik gitu teman-teman gitu. Di sini 1 2 ya, dia udah break height ini. Nah, cuma kan kenaikannya nggak expect sampai IR ranah sini ya teman-teman ya gitu loh. Ya kurang lebih di sini lah gitu kan. Katakan dia naiknya benar-benar extremely ya, dan bahkan saat ini pun dia sudah mencapai 3130 lagi gitu. Nanti untuk target poin terdekat ya, maksudnya poin untuk support ya, kalau kalian mau targetin final dari sini misalnya itu ada di support 1H ya di sini, atau kalau kalian dapat jackpot ya bisa sampai ke bawah lagi itu di sini teman-teman. Karena kalau misalkan tarifnya di pause ya, tarifnya di pause otomatis pasti akan ada penyelesaian dulu. Saham naik pasti orang-orang akan ada take profit dulu deh dari gold ya, dipindahkan ke saham ya. Terus Bitcoin juga kan saat ini kan juga lagi mau naik ya. Terus tambah lagi US oil ya, US oil juga ada kenaikan ya teman-teman. Kemudian di sini kalau kita perhatikan nih, ini juga ada support nih. Nah, dia bisa ada potensi untuk into ini lagi teman-teman ya, retest lagi di 2969 sampai 2983 gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang secara daily itu masih uptrend ya, cuma memang untuk saat ini kalau kita lihat dari market movement ya, di sini dia agak ketahan nih, di sini nih dia agak ketahan. Jadi selama dia belum bisa break dari 30 35, yang potensinya masih akan lanjut turun lagi. Di sini juga ada order block yang harus yang harus kalian perhatikan. Maka di sini yang harus kalian lihat juga di teman-teman gitu. Oke, malam ini sih ada news ya. Terus newsnya juga CPI ya. Ya kalau misalkan hasil CPI jelek ya untuk malam ini, potensi gold itu masih bisa lanjut naik lagi gitu ya, masih bisa lanjut naik lagi kurang lebih ke 151 lah gitu ya, 151 sampai 160-an gitu kalau misalkan CPI-nya kurang bagus untuk USD gitu. Kalau misalkan hasil CPI bagus ya gold bisa turun gitu, turun kurang lebih ke sini kalau saya perhatikan, ke ya minimal dia bentuk doji lah ke area 3080 ya harga opennya hari ini teman-teman gitu. Terdekatnya di 3100 untuk penurunannya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada kalian ya. Ini juga kalau kalian lihat juga ada volume. Artinya zona ini memang cukup menarik untuk ditransaksikan oleh mereka pada market maker ya. Dan di sini juga ada sedikit volume lonjakan ya di sini. Nah, ini paling besar tuh di sini volumenya. Gitu teman-teman. Oke, jadi itu sih yang saya sampaikan ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video update.